Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan pada pertemuan mata kuliah statistik, jadi kita akan bercerita mengenai ukuran pusat data tunggal. Nah, karena memang data statistik untuk data tunggal ini kita bagi dua pertemuan hari ini dan sekali lagi minggu depan. Jadi fokus hari ini kita akan membahas mengenai ring, mean, dan modus. Jadi tiga bagian dulu dan selanjutnya nanti akan kita bahas pada minggu ke depan ya. Nah, untuk ring atau rentang ini sama saja. Jadi itu adalah nilai yang diperoleh dari nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil. Nanti kita akan lihat contohnya bagaimana kita memahami tentang rentang. Nah, biasa ada yang menyebutkan ring, kemudian ada juga menyebutkan rentang. Nah, ini rumusnya, itu rumus sederhana saja. Ini ada ring sama dengan data maksimum atau data terbesar nanti dari sebaran data kemudian dikurangi dengan data minimum atau data yang terkecil. Jadi nanti kita coba memahami untuk data tunggal dulu ya. Di ring itu adalah kalau di catatan rumus ini adalah x max, x maksimumnya dan dikurangi dengan x minimumnya. Nah, ini ada contoh sebaran data. Jadi kita anggaplah ini data nilai. Nah, kali ini kita contohkan hanya data nilai dulu, seolah-olah ada sekitar memang datanya ini N-nya 80, ada siswa 60, kemudian memiliki nilai yang tersebar seperti ini. Nah, jadi kalau 80 ini kita akan mencari ringnya dulu, yaitu rentang seperti tadi rumusnya itu X maksimum dikurangin X minimum atau data terbesar, nilai terbesarnya, kemudian dikurangi dengan nilai terkecilnya. Nah, dari sebaran data yang 80 data ini silakan kita coba memperhatikan berapa angka terbesar dari sebaran data tersebut. Ini baru 80 data, mungkin mata agak lelah ya. Seharusnya kita nanti ke depan akan coba mencontohkan menggunakan tool atau alat yang bisa mempercepat mencari mana data terbesar. Nah, kebetulan kalau yang memudahkan yang sering kita interaksi ini baik dengan laptop atau HP itu adalah aplikasi Microsoft Excel. Nanti bisa dicontohkan ke depannya bagaimana menggunakan rumusnya sehingga kalau datanya ribuan bahkan jutaan pun kalau memang aplikasinya memudahkan dia akan mencari sendiri berapa data terbesarnya. Jadi memudahkan kita, membantu kita untuk mencarinya ya. Nah, kalau ini menggunakan mater 80 data, maka akan kita memperoleh data terbesar itu nilainya dalam contoh adalah 99. Nah, ini saya lingkarkan, ada datanya 99. Walaupun nanti ada beberapa nilai yang mungkin sama, tetap dia diambil nilai terbesarnya, jadi 99. Nah, kemudian kita akan menentukan data minimum atau data terkecilnya. Kalau dari data ini, lagi-lagi kalau kita cermati dengan mata, maka akan perlahan-lahan kita menemukan data berapa yang paling terkecil. Nah, saran saya lebih bagus kita nanti akan menggunakan aplikasi untuk memudah mencari data terkecil kalau data sebaran itu sampai sampelnya itu mencapai ribuan bahkan jutaan. Kalau memang penelitian nanti sampelnya ribuan agar lebih valid, maka segera menggunakan tool atau alat yang aplikasi memudahkan kita. Nah, di sini kita cermati maka kita dapat memperoleh nilai terkecil itu 35. Jadi dari sebaran data ini kita dapat nilai terbesar adalah 99 dan nilai terkecil 35. Selanjutnya kita memasukkan rumus. Maka didapat rentang itu sama dengan adalah 99 dikurang 35 sama dengan hasilnya 64. Nah, ini sangat memudahkan kita dalam menentukan nilai rentang atau ring itu sendiri ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke mean. Nah, mean ini juga biasa disebutkan dengan array rata atau sering juga disebutkan dengan rata-rata. Mean adalah itu sekumpulan data, jumlah dari seluruh data dibagi banyaknya data. Jadi mean dari sekumpulan data adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Dengan mengetahui mean suatu data, maka variasi data yang lain akan mudah diperkirakan. Nah, untuk mencari mean ini sendiri, ada rumus yang bisa kita gunakan, yaitu kalau lambangnya ini X bar, jadi seperti tadi, itu adalah seluruh data dibagi banyaknya data. Nanti kalau ada datanya itu X sebanyak N, berarti bisa kita rumuskan itu X1 tambah X2 tambah X3 seterusnya sampai ke Xn-nya itu. Kita jumlahkan seluruhnya, kemudian kita bagi dengan N. N ini jumlah data. Kalau tadi contoh di awal itu saya tunjukkan sebaran datanya itu ada 80,
maka kita akan menjumlahkannya dulu keseluruhan dari X1 sampai X80-nya semua kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan N-nya 80. Nah, contoh tadi ya. Nah, jadi X bar itu adalah jumlah nilai X dibagi dengan N, kemudian itu ya. Nah, untuk contoh min, karena menggunakan rumus tadi, jadi misalkan, nah ini contoh sederhana aja, kalau tadi contohnya 80 sebaran data, kali ini kita akan mencontohkan 4 data aja lah, biar memudah kita menghitung secara manual. Nah, contohnya itu bila ada nilai tugas mata kuliah statistik atas nama Dodi pada semester 1 itu, jadi nilai tugasnya, jadi dia 4 kali mengerjakan tugas dalam satu semester itu, dia memiliki nilai mata kuliah statistiknya 75, kemudian tugas keduanya 80, tugas ketiganya 50, dan tugas keempatnya 60. Nah, dari sini kita bisa menghitung berapa nilai rata-rata tugas mata kuliah statistik si Dodi itu dalam satu semester. Nah, sehingga kita masukkan rumus tadi, X bar-nya itu atau min-nya itu adalah jumlah keseluruhan data. Ini kan ada 4, berarti X1, X2, X3, X4 dibagi dengan 4. Nah, kita masukkan X1-nya itu 75, X2-nya kita masukkan 80, kemudian yang X3-nya, nah ini ya. Jadi kalau 75 kita ganti nih, X-nya 75, ini 75, kemudian X2-nya 80, kita masukkan 80, kemudian X3 50, 50, kemudian X4-nya 60, dan kita masukkan. Sehingga semua total data ada 4, kita bagi dengan 4. Maka kita peroleh, setelah kita jumlahkan 75, tambah 80, tambah 50, tambah 60 adalah 265, dan kita bagikan 4. Sehingga kita peroleh min-nya itu adalah 66,25. Jadi kita tahu awalnya dia serius mengerjakan tugas 75 masih tinggi 80, dan tugas ketiga dia anjlok 50, dan tugas keempatnya anjlok ada nilainya dia 60. Jadi apa rata-rata beliau mengerjakan memiliki nilai itu sebesar 66,25. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan median. Apa itu median? Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan dari terkecil sampai terbesar. Jadi kalau nanti ada datanya beracakkan, maka kita harus mengurutkan dulu dari yang terkecil hingga terbesar. Kalau datanya hanya 5, itu mudah kita selesaikan secara manual. Namun kalau misalnya ratusan ribuan, maka kita harus menggunakan alat-alat atau aplikasi yang memudahkan untuk mengurut dari data terkecil sampai terbesar. Lagi-lagi kalau kita sering menggunakan keseharian kita dengan laptop dan HP atau di Google Spreadsheet, maka kita sering menggunakannya dengan Microsoft Excel. Dan ini memudahkan kita untuk mensort data dari yang terkecil hingga yang besar. Median itu dipengaruhi oleh jumlah data. Jika jumlah data kecil, maka mediannya adalah nilai tengah. Jika data jumlah ganjil, jadi median itu dipengaruhi oleh data. Jika jumlah datanya itu ganjil, maka mediannya adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Namun jika datanya itu genap, maka mediannya adalah min dari dua bilangan yang di tengah setelah data diurutkan. Jadi beda cara mencari yang ganjil kalau datanya ganjil dan datanya genap. Nah, contohnya bisa kita tunjukkan. Nah, ini contoh data distribusi ganjil. Jadi jumlah data ada 7. Ya, kalau diperhatikan ini 4, 12, 5, 7, 8, 10, 10. Itu semua data ada 7. Nah, mediannya kita urutkan dulu. Kalau tadi kan acak nih. Kemudian kita urutkan dulu 4, 5, 7, 8, 10, 10, 12. Jadi dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi kita urutkan dulu. Setelah diurutkan baru kita lihat di manakah letak data tengahnya. Nah, datanya tengahnya itu berada pada angka 8. Maka bisa kita tuliskan data paling tengah nilai 8 yaitu ME-nya berarti adalah 8 atau mediannya sama dengan 8. Nah, bagaimana dengan data distribusi genap? Ini contoh jumlah data ada 8. Jadi genap, kalau tadi ganjil 7, ini datanya 8. Dan 4, 15 saya hanya menambahkan bedanya ditambah 12. Nah, kemudian seperti tadi, maka data ini harus kita urutkan dulu dari yang terkecil hingga terbesar. Setelah terbesar, kemudian kita cari tengahnya. Data yang tengah itu berada pada angka 8 dan 10. Seperti tadi, bahwa kita harus mencari min-nya, nilai rata-ratanya dari ini. Maka bisa kita pastikan mediannya sama dengan berarti 8 ditambah 10 dibagi 2. Sama dengan 18 dibagi 2 dan hasilnya adalah 9. Maka median pada data tersebut adalah 9.
Baik, selanjutnya kita memasuki tentang modus. Jadi 3 aja pada hari ini kita akan bahasnya. Apa itu modus? Modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang frekuensinya paling banyak. Modus dinosikan dengan jadi kalau ketemu nanti data yang sering muncul, kalau nanti dalam data sebaran frekuensinya itu dia yang paling banyak, dia yang paling besar, maka itu adalah modus. Dan kita sering mendengar kata-kata modus ini dalam berita-berita atau apapun yang sering kejadian muncul ya. Baik, ini contoh dalam menghitung modus. Nah, kalau dari data tersebut, karena tadi kita hanya mencari data yang paling sering muncul, jadi coba tentukan modus dari data berikut. Ada 4, 8, 7, dan 4, 6, 3, 6, 8, 6, 3. Nah, dari sini bisa kita analisa, data yang sering muncul itu angkanya adalah 6, itu 3 kali dia muncul, 6, 6, 6. Sementara angka 3 itu ada 2, angka 4, 2, 8, 2, dan 7 itu 1. Jadi bisa kita simpulkan, modus pada data ini adalah 6. Nah, jadi nanti seperti ini contoh-contoh tugasnya. Dan kita bisa diskusikan, dioperasikan nanti untuk tugas selanjutnya juga membahas tentang contoh-contoh sederhana. Baik, terima kasih pada pertemuan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.